Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Sodikin, host podcast Alas TV MTS Al Asia. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu lagi di Alas TV, di mana hari ini kami mengundang narasumber dari siswi MTS Al Asia, yaitu siswi atau ketua OSIS MTS Al Asia terpilih yang baru saja kemarin mengadakan pemilihan ketua OSIS baru ya. Siapakah dia? Mari kita sama-sama sapa bersama. Di sini ada Rosda dan Dania. Apa kabar Rosda dan Dania? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih seputar ketua OSIS baru, alangkah baiknya memperkenalkan diri dulu ya. Namanya siapa, nama lengkapnya siapa, kelasnya kelas berapa, kemudian motivasi menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu apa? Silakan dari Rosda dulu silakan. Nama saya Rosdi Siti Humairah dari kelas 82. Motivasi saya menjadi ketua OSIS adalah karena dukungan dari keluarga dan juga rekan-rekan saya. Oh, jadi nama aslinya itu Rosida Siti Humayroh dari kelas 82. Jadi baru kelas 2 berarti ya? Iya. Baru kelas 2 motivasinya ingin menjadi ketua OSIS ini ada dukungan dari orang tua, keluarga maupun rekan-rekan yang mempercayakan kepada Rosda gitu ya. Nah, kalau Dania sendiri nama aslinya siapa, kelas berapa, kemudian motivasinya apa? Nama saya Dania Sahara Marpaung dari kelas 76. Motivasi saya adalah ingin menambah pengalaman baru dalam berorganisasi. Oh, namanya Dania Sahara Marpaung. Kalau Marpaung itu marga ya? Iya, Marga, marga dari mana? dari Batak. Dari Batak berarti Medan ya? Iya, Oh, berarti Dania ini jauh-jauh sekolah dari Medan ke MTS Al Asia. Di MTS di Medan ini udah ada belum kabar tentang MTS Al Asia nih? belum ada sih. Oh, belum ada gitu ya. Oh, jadi Dania ini memang SD-nya itu di wilayah Cibinong kali ya Iya, gitu. Apa motivasinya nih menjadi OSIS itu? karena ingin menambah pengalaman baru dalam berorganisasi. Karena ingin menambah pengalaman baru gitu ya. Nah, kemarin itu kan kalian berdua ini kan ini ya secara pemilu ya dipilih oleh guru, oleh siswa, oleh warga sekolah gitu kan ya. Nah, kalau boleh tahu ini prosesnya itu dari mulai tahap pertama sampai terakhir tuh bagaimana? Apakah kamu orasi atau hanya sekedar pemilihan saja atau bagaimana? Ada orasinya juga. Pertama, Bagaimana tuh orasinya? orasinya kita masuk ke kelas-kelas. Masuk ke kelas-kelas. Berapa kelas? Ada 26 kelas. Semua 26 itu kamu masuk ke kelas. Iya, Orasi. Luar biasa. Capek nggak tuh? capek. Capek ya. Terus gimana perasaan kamu nih setelah lelahnya berorasi, lelahnya mempersiapkan materi-materi. Terus perasaannya bagaimana setelah terpilih? Perasaannya senang sih. Tapi campur takut juga karena pasti bakal ada tanggung jawab yang besar. Oh, senang ya terpilih karena dipercaya sama apa? Warga sekolah ya kelas Iya, 7, kelas 8, kelas 9 dan guru ya. Tapi di situ juga di samping itu berat juga ya iya. karena harus menjalankan programnya gitu. Kalau dari Rosta sendiri apa nih perasaan setelah menjadi ketua OSIS baru? Perasaannya senang, bersyukur karena terpilih menjadi ketua OSIS, tapi juga di sisi lain juga apa ya, akan memiliki tanggung jawab yang besar sebagai ketua OSIS. Walaupun nanti akan bekerja sama melakukannya, tetapi itu menjadi salah satu tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai ketua OSIS. Oh, Iya. berarti sama-sama senang ya, gembira ya. Kemudian di samping itu juga ada kewajiban besar yang harus kamu jalankan selama 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan semuanya amanah, gitu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, biar nanti teman-teman MTS, teman-teman Alas TV tahu nih program apa saja sih yang dicanangkan oleh Dania dan Rosda ini selama 1 tahun ke depan itu programnya apa? Atau visi misinya itu apa?
Visinya itu radius. Pertama, religius, aktif, disiplin, inovatif, unggul, serta solidaritas. Radius itu singkatan ya. Ada religius, aktif, disiplin, Inovatif. inovatif, Unggul, unggul dan solidaritas. solidaritas. Boleh jelaskan nggak ke teman-teman Alas TV ini apa sih radius itu mulai dari pertama sampai ke 6? Siapa nih yang mau jelasin? Religius. Religius, silakan. Religius, kami berdua ingin siswa-siswa MTS Asia memiliki kepribadian spiritual yang yang diprioritaskan gitu. Jadi ingin siswa-siswa MTS Asia itu menjadi pribadi yang menomorsatukan agama gitu. Karena juga MTS Asia, Madrasah Sanawiyah yang menomorsatukan agama. Jadi selain mengejar dunia, kami juga ingin siswa-siswa MTS Asia mengejar akhirat juga. Oh, jadi religius itu adalah ingin menjadikan siswa-siswi MTS ini memprioritaskan agamanya, terutama agama Islam. Karena kan di MTS itu kan semuanya agama Islam ya. Jadi program religius ini diharapkan atau diharapkan ya siswa-siswi MTS ini memiliki kepribadian yang religius seperti itu ya, seperti rajin sholat, berakhlak yang baik, mungkin itu ya, sifat-sifatnya baik, adab-adab kepada orang tua, kepada gurunya baik, itu ya, itu namanya religius. Kemudian yang kedua itu apa tadi? Aktif. Aktif. Maksudnya aktif itu bagaimana? Kami ingin siswa-siswi MTS Al-Asia aktif memiliki kepribadian yang aktif dalam ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pihak sekolah. Oh, gitu. Jadi siswa-siswi MTS ini harus aktif ya, selain belajar di kelas, berarti dituntut aktif di luar kelas, selain akademik maupun non akademik di ekskul ya. Iya. Misalkan dia ikut ekskul badminton, berarti dia harus aktif menjadi atlet badminton dan seterusnya, begitu ya. Kemudian tahfiz juga, qiraat juga dan lain sebagainya. Jadi aktif. Intinya di sini siswa-siswi MTS Al-Asia itu harus aktif, bukan hanya sekedar masuk sekolah, duduk di kelas, dengerin guru, pulang, bukan hanya seperti itu ya, tapi dia juga aktif dalam hal berpendidikan gitu ya. Kemudian yang ketiga apa itu? Disiplin. Disiplin, maksudnya apa disiplin itu? Disiplin dalam waktu, disiplin dalam berpakaian. Disiplin dalam waktu. Kalau korelasinya dengan sekolah, dalam waktu itu maksudnya? Seperti datang ke sekolah, Tepat waktu. datang tepat waktu, tidak terlambat. Terus juga Seragam gitu Iya, ya. berpakaian yang rapi. Jangan sampai nanti hari Senin itu seragamnya putih, tapi dia pakai hitam gitu ya. Jadi harus mematuhi aturan sekolah gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, tadi kan disiplin waktu, disiplin berpakaian gitu dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu MTS Al-Asia itu masukin jam berapa emang? Masuknya jam 7. Jam 7. Jam 7. Jam 7 pas udah masuk. Iya. Jam 7 pas itu ngapain? Langsung belajar apa bagaimana? Enggak ada ini dulu. Ada tadarus. Tadarus aja baca Quran. Iya, membaca dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna juga. Ada lagi? Sifat wajib 2 bagi Allah. Sifat wajib 20 ya. Terus apa lagi? Terus doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua. Istighfar. Kemudian mungkin kalau doa khatmul Qurannya ada nggak? Ada juga. Iya. Berarti jam 7 itu belum ada pembelajaran. Iya, belum. Berarti setengah 8 baru ada pembelajaran. Jadi jam 7 itu sebelum belajar itu dimulai dengan membaca Al-Quran, Asmaul Husna dan seterusnya. Boleh nggak sedikit aja saya mendengar, hafal nggak Asmaul Husna? Hafal? Hafal ya? Coba boleh nggak sedikit aja dibacakan Asmaul Husnanya? Kalau aku kurang hafal. Kurang hafal ya, karena Iya. baru masuk kelas 7 ya. Ya boleh, tolong sedikit aja, tolong dibacakan Asmaul Husnanya. Aku kurang hafal. Boleh. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi itu Asmaul Husnanya udah hafal ya. Oke, jadi sebelum masuk ke MTS Al-Asia itu, sebelum belajar itu harus baca Quran dulu, baca Asmaul Husna, sifat wajib 20, kemudian doa kedua orang tua, dan ditutup dengan khatmil Quran. Oke, baru setelah itu belajar seperti biasa ya. Oke, maka dari itu, siswa-siswi MTS Al-Asia ini dituntut harus disiplin waktu dan disiplin berpakaian, Pakaian. disiplin ilmu dan seterusnya gitu ya. Oke, luar biasa nih programnya. Kemudian setelah itu apa? Setelah disiplin itu apa? Inovatif. Inovatif itu maksudnya bagaimana? Kami ingin siswa-siswa MTS Asia memiliki apa ya, inovatif, apa ya, aktif berkarya gitu. Oh, berinovatif ya, Iya. berinovasi, membuat karya-karya. Contohnya dalam hal pembelajaran biasanya di seni budaya ya. Biasanya kan kalau di seni budaya itu buat batik ya, buat apa gitu ya, berinovatif gitu. Sehingga siswa-siswa MTS Al-Asia ini setiap bulannya, setiap semesternya ini mengeluarkan ide-ide kreatifnya gitu ya. Oke. Kalau biasanya sih kalau di MTS Al-Asia tuh yang sering itu membuat taplak meja. Oh. Membuat taplak meja itu apa digambar-gambar dan lain seterusnya gitu ya. Nah, selain itu apa? Selain inovatif, tadi kan religius, aktif, disiplin, inovatif, lima, unggul. unggul. Unggul itu dalam arti apa? Maksudnya bagaimana? Unggul kami ingin siswa-siswa MTS Asia memiliki kepribadian yang unggul, baik segi akademi maupun non-akademi dan juga spiritual. Oh, jadi Dia harus berprestasi sih, lebih berprestasi ya, baik di kelas maupun di luar kelas. Kan kemarin itu kalau nggak salah saya pernah mengundang siswa-siswi MTS kelas 9. Siswa berprestasi namanya Kamarsya. Saya dengar kemarin itu ngobrol sama dia itu apa namanya berprestasi dari kelas 7. Kelas 7 itu ranking 1, kelas 2 itu ranking 1, kelas 3-nya juga mungkin nanti ranking 1. Nah, kalau boleh tahu Rosda nih sebagai siswi MTS kelas 8, kelas 7-nya ranking berapa? Alhamdulillah dapat ranking 1. Ranking 1. Semester 2-nya? Alhamdulillah. 1 juga. Oh, berarti berprestasi itu dimulai dari ketua dan wakil ketua ya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti teman-temannya itu berprestasi juga. Nah, yang kelima, religius, aktif, disiplin, inovatif, unggul. Yang keenam, serta solidaritas. maksudnya solidaritas dalam apa nih? Solidaritas dalam pertemanan ya. Apa sih kita kami ingin siswa-siswa MTS Asia itu memiliki jiwa yang solidaritas, yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, dan juga memerhatikan lingkungan sekitarnya sih. Jadi solidaritas. Yang terpenting solidaritas, kebersamaan ya. Jadi jangan sampai ini mengandalkan ini, itu mengandalkan itu ya. Jadi yang penting semuanya bareng-bareng. kerja sama-sama, solidaritas gitu ya intinya. Oke, luar biasa nih. Mudah-mudahan programnya dijalankan ya. Apa namanya ke-6 itu mudah-mudahan semuanya sudah menjiwai di dalam karakter siswa-siswi MTS Al-Asia. Salah satunya itu adalah disiplin dalam hal waktu dan berpakaian gitu ya. Oke. Apa namanya? Selama kamu orasi ini kan di kelas ya. Iya. Di kelas kemudian hampir 26 kelas ya kamu orasi. Nah, cara menentukan pilihannya itu bagaimana? Apakah mencoblos? Apakah dipilih dari suara kelas per kelas? Apa bagaimana? Dengan cara dicoblos. Ada pencoblosannya, Ada. pemilihannya ya. Oh, dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, semuanya itu memilih. Hanya beberapa. pengurus kelas. Iya, Hanya perwakilan. hanya perwakilan kelas saja. pengurus kelas. Oh, gitu. Jadi semuanya itu beramai-ramai perwakilan kelasnya untuk memilih pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS baru. Kalau boleh tahu ada berapa calon pasang? Ada 3. Ada 3. Kamu nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Oh, gitu. Kalau nomor 2, nomor 3-nya siapa Duanya pesaingnya?
Nomor 2-nya ini Nandang. Nandang. Nandang Dwi Agustin. Nandang Dwi Dwi Agustin. Yang ketiganya Yang ketiganya Tiara Tiara Noviani. Novidiani. Tiara Novidiani. Jadi dari ketiga calon pasang ini kamu satu-satunya ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih. Gitu ya. Kalau boleh tahu berapa suara yang kamu peroleh dibandingkan dengan calon pasang nomor urut 2 dan calon pasang nomor urut 3? 184 Apanya tuh? Suara. Kamu dapat 184. Suara. Kalau boleh yang itu yang nomor 2 nomor 3-nya berapa? Nomor 2-nya itu 30-an, sekitar 32. 30. Iya. Nomor 3-nya? Nomor 3 11. 11. Jadi kamu jauh banget dong. Jauh banget ya. Jauh banget dari 180 sekian ke 30. Berarti kan kelas 7, kelas 8, kelas 9 dan guru ini percaya banget sama kamu ya. Percaya banget ya. Apa yang menjadikan semua warga MTS Al-Asya ini percaya sama kamu? Apakah dari program kamunya itu luar biasa? Apakah kamu emang terkenal siswa berprestasi di kelas? Apa bagaimana? Kurang tahu ya. Kurang tahu. Yang penting kamu itu terpilih aja gitu ya. Luar biasa. Oke. Dilanjutkan saja nanti ya ke depannya, mudah-mudahan program-program kamu itu bisa dijalankan. Kemudian anggota-anggota yang lain, pengurus-pengurus yang lain juga diarahkan untuk untuk menjalankan program kamu gitu ya, karena kamu itu adalah OSIS terpilih, maka semua anggota, semua pengurus itu harus mengikuti program yang kamu canangkan ke depannya gitu ya. Oke. Karena waktunya ini sebentar lagi habis, mungkin sampai sini saja obrolan kita pada hari ini. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi seputar tentang organisasi OSIS juga gitu ya. Terima kasih sudah hadir di podcast MTS Al-Asya atau podcast Alas TV. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, jadi begitu pemirsa Alas TV, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan ketua dan wakil ketua OSIS terpilih, bahwasanya mereka memiliki program unggulan yaitu Radius tadi yang dari Ligius, ada Unggul, Disiplin, Solidaritas dan lain sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan kita lihat saja ke depannya, mudah-mudahan MTS Al-Asya semakin maju lagi, semakin jaya lagi di bawah kepemimpinan pengurus OSIS yang baru. Oke. Saya akhiri, saya Ahmad Sodikin sebagai host podcast Alas TV. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.